Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru, hari yang Engkau jadikan buat setiap kami. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau juga berikan rema yang baru buat hati setiap kami. Untuk kami juga belajar akan firman Tuhan dan membuat setiap kami Tuhan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang baik yang Engkau sudah sediakan buat setiap kami. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar pagi ini domba yang baik ya saudara. Hari ini sebentar malam jam Israel itu kira-kira jam 10 nanti ya saudara. Itu kita masuk tahun baru Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Biar kita juga menyiapkan, pasti kita juga punya mimpi ya saudara. Di tahun yang baru ini ada sesuatu yang baru Tuhan sudah janjikan buat saya. The open doors ya saudara-saudara itu biar terjadi. Tahun yang akan datang ini kita bisa mengalami dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Domba yang baik itu bagian kita ya saudara. Yohanes 10 ayat 9 sampai 11. Dikatakan akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya saudara, tahun ini tahun Paidalet ya saudara. Tahun pintu yang terbuka buat saudara dan saya. Dan dikatakan akulah pintu, Yesus itu pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ada jaminan yang daripada Tuhan. Kalau melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan, kan bilang di dalam Yohanes itu juga bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi harus melalui Yesus sebagai pintu yang akan membawa saudara dan saya ini menerima keselamatan. Tapi bukan itu saja. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk dan keluar itu gambaran satu kandang. Ya, seorang gembala itu akan membawa keluar domba-dombanya dan akan membawa kembali domba-dombanya masuk ke dalam kandang. Jadi kita sebagai domba yang baik harus punya ketaatan, punya penundukan diri kepada seorang gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya saudara, ini jaminan buat saudara dan saya. Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Bukan sekedar hidup sebagai manusia hidup, tapi apapun yang kita kerjakan, yang kita boleh jualan, mungkin itu akan hidup, tidak ada kematian. Kita harus yakin dan percaya akan firman ini. Bersama Yesus saya pasti mengalami sesuatu yang hidup. Tidak ada yang mati, tidak ada yang menjadi stuck gitu ya saudara. Kemarin ada seorang ibu datang. Dia bilang anaknya itu meninggal ketika dia COVID. Anaknya 2, perempuan dan laki. Yang satu perempuan yang besar itu meninggal ketika dia COVID. Jadi dia itu setelah anaknya meninggal, dia terus meratapi diri ya saudara. Kenapa anak saya meninggal? Kenapa begini? Kenapa begini? Yang gak ada udahnya, saya bilang. Kalau cuma kenapa dan kenapa, ibu rugi sendiri. Bisa drop
kesehatan ibu. Iya, sekarang saya sakit ini, sakit pinggang, sakit kulit, sakit GERD, wah macam-macam, iya kan, kata saya tuh. Itu namanya merugikan diri ibu sendiri. Anaknya bisa balik lagi enggak? Bisa hidup lagi enggak? Iya, enggak bisa, udah meninggal kata dia. Ya sudah, sekarang yang dipikirkan harus yang ke depan. Sesuatu yang membangun hidup kita. Jangan mikir yang ke belakang, kata saya. Yang sudah berlalu ya berlalu saja. Tidak akan membuat itu kembali. Begitu ya? Iya, kata situ. Ayo, selalu harus berpikir yang positif. Karena itu yang akan membuat kita itu hidup. Membuat kita itu bergairah. Kalau mikirin yang lama-lama ya pasti cuma meratapi diri, nggak ada sudahnya. Tapi kalau kita percaya Tuhan jalan bersama saya, Tuhan menyertai saya, apa yang saya kerjakan itu akan hidup, kata saya. Hidup itu bergerak, bukannya stuck mandek. Kalau orang cuma meratapi diri, mengasihi diri, itu tidak membuat kita hidup, kata saya. Ayo ibu bergerak. Ibu harus punya semangat. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup ibu. Dengan keluarga yang ada sekarang. Ya, anak saya laki begini. Sudah, didoakan saja. Ibu tidak bisa merubah anaknya. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya ada perkara-perkara yang ajaib yang akan ibu alami. Dah, ceritanya macam-macam. Ya, saya sampai di sini aja. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi nggak cuma pas, tapi kita akan mengalami kelimpahan. Itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Saudara saya dan percaya, ketika kita mengambil Tuhan di dalam hidup saudara dan saya sebagai gembala yang baik, saya percaya Dia akan membawa kita keluar masuk kandang itu terpelihara sempurna, ya saudara, karena Dia gembala yang baik. Ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan cuma hal-hal materi, tapi nyawanya sendiri. Tuhan sudah berikan menebus hidup saudara dan saya. Amin, ya saudara. 14. Akulah gembala yang baik. Ngomong lagi saudara, di ayat 14 diulang lagi, akulah gembala yang baik. Artinya ini sesuatu yang serius. Di ayat pasal 10 ini cerita diulang lagi, akulah gembala yang baik, untuk meyakinkan saudara dan saya. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Tuhan mau ada hubungan, ada saling mengenal. Bukan kita cuman mau dikenal Tuhan, tapi domba-dombaku mengenal aku. Itu bagian saudara dan saya. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya, kita baca Alkitab, kita merenungkan firman, kita bergaul dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, supaya kita ini mengenal siapa gembala yang baik dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Sebagai domba yang baik, kita harus mendengarkan suara gembala kita. Sebagai domba yang baik, kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Taunya dari mana? Ia baca apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam firman-Nya. Ayat yang ke-28. Dan aku memberi hidup yang kekal. Bukan cuma hidup yang ada di dunia, ya saudara, tapi ada hidup yang membawa saudara dan saya di dalam kekekalan kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan dari Tuhan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada domba yang baik, yang mengikuti dan mau mengenal Tuhan, mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut
mereka dari tanganku. Jaminan yang Tuhan berikan buat saya. Sekarang masalahnya itu kita ini jadi domba yang baik tidak ya saudara-saudara. Satu kali ada satu orang datang, mukanya merah, marah gitu ya, penuh dengan kemarahan. Dia mau cerita tentang gembalanya. Saya bilang stop, saya tidak mau mendengar. Saya percaya sekalipun itu gembala banyak kekurangan dan kelemahan, tapi pasti ada banyak kelebihannya. Dia sudah dijadikan seorang gembala di dunia, pasti dia menjadi orang yang diurapi Tuhan. Jangan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saya bilang, kan firman yang bilang begitu. Rupanya dia kesal. Dia mau cerita unek-unek, saya nggak mau dengerin. Ya buat apa? Saya bilang itu sampah, saya nggak mau. Cuman saya tidak bilang, kan nggak sopan kalau dibilang ke orangnya. Tapi saya ngerti, dia mau cerita unek-unek, menceritakan yang pasti kurang bagus ya saudara-saudara. Kalau orang yang cerita yang bagus kan mukanya beda ya saudara-saudara. Tapi dia datang dengan muka yang merah penuh dengan kemarahan. Stop, saya tidak mau mendengar kata saya. Dia cerita, saya ini sudah 7 kali pindah gereja, kata saya. Luar biasa, sempurna kata saya. Terus, ya yang begini ini satu begini, yang satu begini, yang satu. Sudah, saya tidak mau dengar kata saya. Kalau kamu tidak mau tunduk dengan gembala yang ada di dunia, bagaimana kamu bisa tunduk dengan gembala yang tidak kelihatan? Bilangnya Tuhan itu kan gembala yang baik. Dia diam aja. Iya, habis begini. Saya tidak mau dengar kata saya. Kalau kamu mau jadi gembala yang baik, ya jadilah. Bikin gereja sendiri saja, supaya kamu jadi gembala yang baik. Menurut kamu, bukan menurut manusia yang lain. Dia cuman ketawa dengan sinis. Iya buat apa kata saya. Bayangin udah pindah 7 gereja. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadikan kita ini domba yang baik. Tunduk dengan otoritas yang ada di atas kita. Gembala yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Ketika kita belajar tunduk dengan gembala yang ada di dunia, saya percaya kita pun belajar taat dengan gembala agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Kalau secara manusia saja tidak taat, banyak dicelanya yang begini, yang begini. Kata saya bilang, manusia itu tidak sempurna. Banyak kelemahan dan kekurangannya. Tapi pasti banyak kelebihannya. Karena dia gembala yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau lihat kekurangan enggak ada habisnya. Rugi sendiri kata saya. Lihat yang bagusnya. Ambil yang bagusnya untuk kita contoh dan teladani. Karena saya percaya dia gembala yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jangan berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saya bilang, dia pulang dengan hati yang mungkin kecewa dengan apa yang sudah saya utarakan, tapi enggak apa-apa. Saya hanya menceritakan kebenaran. Pilihan di tangan dia, kata saya. Terserah mau pindah gereja 10 kali, terserah. Enggak ada habisnya kalau cuma menuntut orang begini-begini yang baik menurut dia. Enggak tahu ceritanya lagi. Dia sudah tidak banyak cerita sama saya. Ya sudah, puji Tuhan. Saya bilang, ngapain dengar-dengar yang begitu. Enggak usah kepo ya saudara. Sekarang sudah berapa gereja yang kamu kunjungi. Enggak usah, terserah dia, pilihan di tangan Anda. Cuma saya sudah mengutarakan kebenaran. Saudara, itu jadi domba yang baik itu enggak gampang saudara. Ada penundukan diri. Kalau pemimpin kita aja tidak kita respect dengan baik, gimana Tuhan yang gak kelihatan ya saudara. Jadi belajar. Saya pun belajar. Ada roh penundukan diri dalam setiap saudara dan saya. Melakukan dengan ketaatan.
ketaatan, dengan kerelaan, dengan pengabdian. Apapun yang kita kerjakan, karena saya percaya saya kerjakan untuk Tuhan. Memang pemimpin ada yang mengatur, kalau nggak ada yang ngatur ya kacau juga ya saudara-saudara. Tapi kita kerjakan semuanya karena mau menyenangkan Tuhan. Jadi prinsipnya itu sesuai harus dengan firman Tuhan. Betul pemimpin yang mengatur dan kita tunduk dengan otoritas pemimpin. Tapi kita lakukan semuanya karena kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Lewat pemimpin kita ini dipimpin. Lewat pemimpin kita ini harus punya penundukan diri. Lewat pemimpin kita juga harus punya ketaatan, punya roh kesetiaan seperti untuk Tuhan. Ya saudara, saya belajar dan belajar. Di dalam Wahyu 3 ayat 20. Aku tahu segala pekerjaanmu. Terjemahan lain, aku tahu segala perbuatanmu. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya masuk di dalam Rosh Hasanah ini. Aku telah membuka pintu. Yang sudah dibuka pintu oleh Tuhan itu tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Artinya pintu itu sudah terbuka buat saudara dan saya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Secara manusia kita punya kelemahan, kekurangan ya saudara-saudara. Namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku sebagai domba yang baik, yang mau menerima sesuatu yang besar di tahun yang baru ini ya saudara-saudara. Persiapkan hati setiap kita, jadikan kita domba yang baik. Karena Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya itu tidak seberapa. Kita punya keterbatasan dalam banyak hal ya saudara. Kita tahu di luar Tuhan saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Biar ini menjadikan satu acuan, satu dorongan. Namun engkau menuruti firmanku. Ini ya saudara. Ayo pacu dorong kita untuk nurut apa yang Tuhan mau. Nurut dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan. Baik lewat pemimpin mungkin berbicara, tunduk ya saudara-saudara. Kalau pemimpin yang kita bisa lihat saja gak tunduk, gimana firman Tuhan kita bisa menggenapinya ya saudara. Belajar dan belajar. Namun engkau menuruti firman Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak meragukan kuasa Tuhan. Tidak menganggap kita ini lebih pintar dari segalanya. Lebih baik dari segalanya. Tidak ya saudara. Kita belajar punya roh penundukan diri. Punya hati yang punya rela untuk dibentuk dengan apa yang Tuhan mau. Punya hati yang terus kesetia dengan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan ya saudara. Jadikan hidup saudara dan saya ini domba yang baik. Supaya apa? Tuhan yang sudah membuka pintu bagi saudara dan saya. Pintu berkat, pintu kemurahan, pintu perkenanan, pintu lawatan, pintu keselamatan. Semua pintu yang Tuhan sudah sediakan di tahun Rosh Hasanah ini. Setiap kita bisa menikmati dan mengalami. Bukan kita jadi penonton ya saudara. Wah iya itu orang diberkati. Kok saya belum? Ya saudara. Tapi kita belajar. Kita belajar. Saya pasti diberkati. Orang itu juga diberkati. Saya juga mau menjadi orang yang menurut dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya pun bisa mengalami apa yang dia alami. Karena janji firman-Nya itu sama buat dia dan buat saya. Bagian kita biarlah kita lakukan dengan segenap hati ya saudara-saudara. Punya pemikiran, jadikan saya Tuhan domba yang baik. Engkaulah pintu yang membuka setiap berkat itu masuk dalam hidup saudara dan saya. Seorang gembala yang baik itu akan berjalan di depan domba yang
dibawa di belakangnya, ya saudara. Gembala yang baik itu akan menyediakan padang rumput yang hijau. Itu jaminan yang Tuhan sudah katakan. Aku akan, yang tadi Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Pastikan kita itu ada di dalam satu kandang yang Tuhan tetapkan. Keluar masuk saudara dan saya itu, jadikan dia gembala yang baik. Untuk saudara dan saya ini menemukan padang rumput. Ini jaminan saudara buat saudara dan saya. Ketika pintu-pintu itu disediakan, pintu itu terbuka, kita akan mengalami sesuatu yang amazing yang Tuhan sediakan. Apa yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, apa yang belum kita timbul di dalam hati, ya saudara, itu Tuhan yang akan menyediakan buat saudara dan saya. Ayo persiapkan diri masuk di dalam tahun yang baru ini, ya saudara. Setiap kita koreksi, saya pun koreksi, belum jadi domba yang baik, ya saudara. Banyak kelemahan dan kekurangan saya, tapi saya mau belajar dan belajar untuk saya ini menjadi yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Sehingga bukan cuma nonton, tapi saya pun menikmati setiap janji Tuhan. Pintu yang sudah terbuka itu saya boleh mengalami, menikmati setiap berkat. Apapun yang Tuhan sediakan, bukan cuma setiap berkat, tapi sesuatu mungkin yang di luar kemampuan kita, ya saudara, yang ajaib, yang supranatural, itu saudara dan saya itu bisa ngalami. Gimana caranya? Caranya Tuhan. Bagian saudara dan saya jadikan hidup kita domba yang baik. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Biasanya adalah gembala yang baik. Ini sekarang domba yang baik. Saudara, saya lagi memikirkan domba yang baik itu yang bagaimana sih, gitu ya. Saudara, sebenarnya domba yang baik itu suka ada gambar-gambar ya tentang domba. Nah sekarang ini lihat, ini ada domba yang lagi dikasih minum gembalanya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat gambar-gambar itu banyak sekali. Kita melihat ada gembalanya lagi duduk di bawah pohon ya. Terus ada beberapa domba yang deket sama dia. Yang lain sih nggak tahu dia lagi lari-lari kemana, lagi makan rumput, lagi bermain-main sama temennya. Tapi ada beberapa domba yang selalu duduk dekat sama gembalanya. Nah, sebenarnya domba yang baik itu yang begitu selalu dekat dengan gembalanya. Ya. Saya di rumah saya tuh ada anjing ya. Anjingnya tuh lucu. Yang namanya Abon itu. Dia pudel ya. Dia itu punya majikan banyak kan, dapat dikatakan di rumah. Tapi kalau majikan yang paling dia sayang itu Sophie. Ya. Tapi anehnya kalau misalnya Sophie-nya lagi pergi, nggak tahu pelayanan, nggak tahu kerja gitu ya. Dia selalu ada di luar. Begitu saya keluar dari rumah, itu dia selalu nyongsong saya ya. Terus ikut sama saya. Terus dia sudah tahu bahwa saya itu kalau ke rumah Sophie biasanya makan. Begitu saya makan, saya duduk, dia langsung deket untuk duduk sama-sama gitu. Nungguin sampai saya selesai makan. Nah udah selesai makan, saya jalan ke ruang tamu. Dia ngikutin. Nah begitu saya duduk, dia naik. Terus duduk di bangkuan saya. Saya pikir ini anjing kok bisa begini ya gitu. Dan dia tuh duduk diam gitu sambil menyenderkan kepalanya di pangkuan saya. Saya bilang, ini anjing kok bisa mengambil hati gitu dalam pikiran saya. Anjing loh kok bisa mengambil hati. Jadi saya mau
Akibatnya saya punya apa saya kasih sama dia. Oh kamu pengen makan ya gitu. Kan dia nggak boleh makan ayam, mau makannya daging. Saya sampai usahakan ya ambil sesuatu yang dia suka. Ya. Saya ngasih sama dia. Sebab apa? Rasanya bisa ngambil hati. Ini domba yang baik. Saya berdoa saudara, untuk kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya ngambil hati itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sehingga menjadi domba yang baik, sehingga kita itu menjadi kesayangan daripada gembala kita. Dan kalau disayang itu sungguh amat sangat enak. Ya. Otomatis gembalanya punya apa tuh dikasih makan, kasih apa. Mungkin akan mendapatkan yang lebih spesial. Ya. Pasti kita akan mendapatkan yang lebih spesial. Karena apa? Karena menyenangkan. Ya. Saya berdoa biarlah kita menjadi domba-domba yang dapat menyenangkan hati gembalanya. Supaya kita menjadi orang yang prioritas. Ya, saya percaya kalau saudara diprioritaskan oleh Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Diperhatikan. Bahkan apa yang kamu kepengen belum sampai ngomong, ini gembalanya sudah tahu, oh kamu ini orang lagi kepengen begini ya. Saya sangat merindukan dalam rencana hari ini nanti sundown sore itu adalah masuk Rosasana, masing-masing doa ya. Memang di sini saya nggak kumpulkan untuk doa. Disebabkan karena hari ini juga ada acara LG kan hari Jumat. Doa masing-masing dalam keluarga ya. Terus Tuhan, aku mau memasuki the years of open doors ya. Engkau akan bukakan pintu dan pintu itu tidak akan bisa ditutup lagi ya. Katakan seperti itu dan katakan begini, Tuhan, pintu yang sudah dibuka tidak akan bisa ditutup. Firman-Mu tadi mengatakan, kalau aku masuk melalui pintu itu, aku akan menemukan padang rumput. Betul kan tadi firman-Nya? Dan dikatakan tadi, pada saat aku masuk mendapatkan padang rumput, dan aku akan masuk serta keluar dari pintu itu dan menemukan padang rumput. Dan dikatakan aku akan selamat ya. Kalau namanya selamat itu jaminan saudara ya. Jadi belajar benar-benar sebentar sore, kalau ada bersama keluarga sama keluarga, kalau nggak ada sama keluarga sama teman boleh ya, bersama beberapa orang. Mau ke taman Tuhan silakan, buka sampai jam 8 ya. Datang di taman Tuhan, doa, katakan Tuhan aku mau masuk. Masuk melalui pintu yang sudah kau bukakan. Dan persiapkan diri untuk benar-benar menjadi domba yang baik. Yuk kita berdoa saat ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Hari ini Tuhan adalah hari yang kami nanti-nantikan. Hari Rosh Hashanah. Betapa banyak umat-Mu yang belum mengenal akan Mesias merayakan akan pesta tersebut. Tapi kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau satu-satunya pintu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan daripada
bangsa ini. Bangsa yang menjadi kesayanganmu. Bangsa pilihanmu Tuhan. Yang saat-saat ini dibutakan, masih dibutakan dan tidak mengenal dan mengerti Mesias yang sudah datang. Di mana masih menanti-nantikan Mesias. Biarlah dalam roh sasana ini Tuhan, mereka juga boleh terbuka jalan pikirannya. Sehingga mereka boleh mengalami apa artinya masuk dan keluar dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hari-hari ini Tuhan menjelang tanggal 19 untuk benar-benar kami mengalami pintu yang terbuka. Dan siapkan hati kami Tuhan untuk benar-benar mempersembahkan sebagai sacrifice dalam hidup kami. Semua yang tidak baik, semua yang sudah diputuskan, semua yang sudah dipatahkan, semua kutuk-kutuk keturunan, semua yang sudah dipatahkan. Dan hari ini Tuhan adalah hari pentahiran-Mu. Biarlah kami mentahirkan diri kami Tuhan. Benar-benar kami katakan Tuhan, tahirkan kami. Supaya kami tahir di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami boleh mentahirkan diri untuk masuk dan keluar pintu dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Bukan hanya sekedar kami memilih akan pengganti dan penerus daripada negara ini Tuhan yang akan memimpin. Tapi kami berdoa buat wakilnya juga Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Engkau pilihkan wakilnya juga yang pas di hati-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa ini kepadamu. Biarlah Engkau yang akan memberikan Tuhan kepanjangan daripada semua yang sudah ditentukan, yang sudah dicanangkan, yang sudah direncanakan, yang sudah dijalankan 10 tahun ini Tuhan. Biarlah terjadi 5 tahun lagi ini Engkau memberikan perkara yang ajaib Tuhan. Untuk meneruskan apa yang sudah direncanakan sampai tuntas jadi Tuhan Yesus. Dibutuhkan penerus Tuhan sebagai presiden maupun wakil presiden. Tuhan, kami berdoa. Banyak anak-anak-Mu berdoa Tuhan. Engkau dengar doa kami. Tolong Tuhan. Engkau yang menentukan dan memilih. Hati-hati manusia Engkau yang tahu. Kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau pilihkan yang terbaik menurut Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Engkau tahu Tuhan, manusia bisa mereka-reka, tapi satu perkara kami tahu, Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Terima kasih dan terima kasih. Kami tetap berdoa untuk KKR tanggal 18 untuk anak muda ya Tuhan. Engkau sedia akan mengirimkan banyak sekali jiwa-jiwa sehingga mereka mau berdiri buat bangsa dan negara ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah banyak sekali penjebolan-penjebolan dalam kehidupan setiap anak muda. Melepaskan diri daripada segala pergaulan yang tidak baik. Melepaskan diri daripada semua tontonan yang menjerumuskan. Dan mereka boleh berdiri di atas kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak,
Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami tetap mau menyerahkan keadaan cuaca, kami juga mau menyerahkan keadaan musibah-musibah yang ada baik di luar negeri maupun dalam negeri. Tuhan, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah apapun yang terjadi Engkau akan membuat semua dengan minimal. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk tanggal 19 Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka yang datang dari luar kota maupun yang dari dalam kota. Engkau yang akan memberkati mereka sampai di sini dengan selamat. Tuhan, berikan ketertiban ya Tuhan. Sampai mereka tidak merebut Tuhan akan tempat duduk. Kami minta Engkau yang akan ngirimkan malaikat-Mu semua dengan rapih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang, jadikan kami sebagai tuan dan nyonya rumah yang baik. Untuk benar-benar memberikan fasilitas yang baik Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan untuk memasuki akan tubuh jasmani kami. Sehingga kami tetap sehat dan kuat Tuhan. Dan kami dapat menyelesaikan semua tugas kami sampai akhir. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini. Untuk semua persiapan yang dilakukan. Untuk semua persiapan perlengkapan di tempat ini. Untuk GK yang mempersiapkan makanan. Tuhan, kami minta semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Engkau yang akan menguasai kami saat ini. Menguasai mata kami Tuhan. Menguasai telinga kami Tuhan. Menguasai bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah benar-benar dalam hidup kami ada dalam pimpinan yang daripada-Mu. Biarlah Kau lepaskan kami daripada semua yang tidak baik dalam hidup kami. Engkau berkati tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini Engkau yang akan memimpin. Semua yang kami kerjakan hari ini yang mendatangkan berkat. Biar berkat ini kami terima dengan utuh. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.